Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 masih perdebatan. Kali ini kami akan membahas perdebatan mengenai pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu bentuk pemilu yang telah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1955. Pemilu atau pemilihan umum merupakan salah satu bentuk dari esensi negara demokrasi yang mana kedaulatan tertinggi terdapat pada tangan rakyat. Pada pemilu, rakyat dapat memilih pemimpin daerahnya sesuai dengan keinginannya masing-masing. Namun, akhir-akhir ini terdapat satu perdebatan yang mengatakan bahwa kepala daerah yang seharusnya dipilih oleh tangan rakyat langsung, namun akan dipilih oleh DPRD. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas secara terperinci mengenai hal tersebut yang akan dipandu oleh tim pro kita, yaitu dua saudara Rizdan, dan tim kontra kita itu Adit. Untuk argumen pertama kami persilakan kepada tim pro, yaitu Rizdan. Kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan argumen saya mengenai mengapa saya setuju terhadap pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Berdasarkan historis, pemilihan kepala daerah melalui DPRD bukan hal yang baru di Indonesia. Hal ini sudah sejak zaman Orde Baru, di mana DPRD mendapatkan kewenangan untuk memilih kepala daerah dan mengusulkannya kepada presiden. Hingga pada saat zaman reformasi, DPRD mendapatkan kewenangan khusus dalam memilih kepala daerah. Sampai adanya pemilihan kepala daerah langsung. Sudah banyak hal yang dilalui bangsa ini untuk menentukan bagaimana memiliki sistem yang adil dan demokratis sesuai dengan kehendak rakyat dalam memilih kepala daerah. Belakangan ini, karena adanya isu terkait bahwa kepala daerah akan dipilih oleh DPRD kembali, untuk itu ada beberapa kelebihan memilih kepala daerah melalui DPRD. Antara lain, pertama, berbicara mengenai anggaran. Tentunya, pengeluaran anggaran pemilihan kepala daerah yang tidak perlu memerlukan biaya yang besar. Karena seperti kita tahu, pemilihan oleh DPRD untuk kepala daerah hanya melibatkan beberapa orang saja. Untuk pemilihan kepala daerah pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten atau kota hanya memerlukan sekitar 20-55 orang saja. Dan untuk pemilihan kepala daerah tingkat provinsi hanya memerlukan sekitar 35-120 orang saja. Melihat hal tersebut, tentu negara tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar seperti pemilihan langsung. Hal ini dikarenakan sistem pemilihan kepala daerah yang tidak terlalu melibatkan rakyat banyak dan hanya perlu melalui perwakilan DPRD yang mereka percayai dan mereka pilih untuk memilih kepala daerah yang terbaik bagi daerahnya. Hal itulah esensi dari DPRD sendiri sebagai perwakilan rakyat, dengan salah satu tugasnya yakni menyerap, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Selain itu, kedua, tidak terlalu menimbulkan konflik di masyarakat bawah, dikarenakan pemilihan kepala daerah yang hanya dilakukan oleh segelintir orang saja. Tidak perlunya adanya tim sukses, kampanye besar-besaran, yang mana antar tim sukses dapat berbenturan dan menimbulkan konflik daerah yang luas, sehingga belum lagi menimbulkan kericuhan dan mengundang stigma negatif masyarakat luas terkait kericuhan ini. Masyarakat bawah tidak perlu terusik dengan perkelahian politik yang menimbulkan kekacauan dalam masyarakat kita. Introduksi. Baik, silakan kepada saudara Adit. Rakyat dapat menentukan sendiri bagaimana sosok pemimpin daerah sesuai dengan harapan rakyat di daerah. Begitu juga pemilu, membuka peluang tampilnya calon yang sesuai dengan harapan mayoritas masyarakat. Sehingga apabila kepala daerah yang terpilih yang tidak sesuai dengan kehendak masyarakat, maka secara otomatis calon yang bersangkutan tidak akan dipilih kembali di pemilu selanjutnya, dikarenakan masyarakat akan memilih calon yang sesuai dengan aspirasi mereka, karena masyarakat juga ikut berperan aktif. Baik, saya akan menjawab. Rakyat pun belum tentu paham akan bagaimana kriteria seorang pemimpin kepala daerah, dikarenakan rakyat tidak memiliki pengetahuan khusus terkait dunia perpolitikan.
Dan oleh karena itulah DPRD sebagai lembaga yang sudah paham akan hal itu sebaiknya diberikan wewenang memilih kepala daerah yang berintegritas agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Tentunya tidak bertentangan dengan asas legalitas karena kita adalah negara kesejahteraan. Interupsi. Baik. Adanya checks and balances sistem antara pemerintah legislatif dan eksekutif dengan pemilihan kepala daerah secara langsung, DPRD tidak dapat menekan kepala daerah untuk mempengaruhi kehendak dan tuntutan DPRD. Dengan begitu, para kepala daerah dapat menjalankan program kerjanya dengan tenang tanpa harus terganggu dengan tuntutan DPRD. DPRD juga dapat melaksanakan fungsinya pengawasan dengan benar tanpa adanya kepentingan politik sepihak semata yang memudarkan fungsi pengawasan tersebut. Baik, saya akan menjawab. Dengan dipilih oleh DPRD itulah intinya terjadi esensi dari check and balances itu sendiri. Karena dengan dipilih oleh DPRD, pemerintah daerah maupun kabupaten atau kota itu dapat menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya dan terjadinya saling mengawasi antara lembaga legislatif yakni DPRD dan lembaga eksekutif yakni pemerintah daerah, baik pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota. Maaf, waktu habis. Baik, terima kasih kepada Rizdan. Dan dipersilakan kepada tim kontra dalam menyampaikan argumennya. Kepada Nip, saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan argumen saya terhadap penolakan pemilihan umum. Pemilihan umum kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah terus meluas. Mekanisme pemilihan itu dianggap sebagai kemunduran bagi proses demokratis lokal dan pengkhianatan terhadap amanat reformasi karena menghilangkan hak dasar berpartisipasi dalam pemerintahan, hak dasar rakyat. Interupsi. Baik, silakan Rizdan. Pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebenarnya masih bisa disebut sebagai bagian dari demokrasi karena dalam konstitusi kita yakni menurut pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 kepala daerah dipilih secara demokrasi, yang mana hal ini bisa dikatakan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD itu sudah bisa dikatakan secara demokrasi karena para legislatif juga intinya dipilih oleh rakyat dan DPRD itu sejatinya memang menampung aspirasi dari rakyat dan sebagai perwakilan yang dinilai telah cakap dan memiliki wewenang dalam memilih kepala daerah tersebut. Seperti yang kita tahu, perubahan sikap sebagian besar fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat, terutama dari koalisi Merah Putih, yang semula menginginkan pilkada langsung oleh rakyat menjadi pilkada oleh DPRD, dinilai syarat kepentingan politik pragmatis. Oleh karena itu, hal tersebut mengkhianati kehendak rakyat. Para kandidat tetap harus mengeluarkan biaya agar diusung partai politik dan dimenangkan fraksi partai itu saat pemilihan DPRD. Di pilkada oleh DPRD hanya memindahkan masalah politik, uang, tidak menyelesaikan masalah lainnya. Interupsi. Baik, silakan Rizdan. Hal tersebut sama sekali tidak mengkhianati kehendak rakyat karena pastinya para calon pemimpin yang telah ditunjuk oleh DPRD nantinya pastilah telah memenuhi suatu syarat tertentu sesuai dengan pasal 1 ayat 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pasangan calon kepala daerah dan wakilnya adalah bakal pasangan calon yang memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai kepala daerah dan wakil daerah, baik itu untuk pemerintah provinsi ataupun baik itu untuk pemerintahan kabupaten atau kota. Baik, waktu habis. Baik, demikianlah perdebatan dari kelompok kami, kelompok 8. Dan saya selaku moderator akan dapat mengambil kesimpulan berdasarkan penjelasan dari tim pro dan juga tim kontra tadi bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD menimbulkan beberapa pertentangan, antara lain yaitu pengkhianatan terhadap hak rakyat dan kurang juga esensi dari negara demokrasi yang mana kekuasaan tertinggi atau kedaulatan tertinggi itu berada pada tangan rakyat. Selain itu juga berada beberapa kelebihan
yakni dapat mengurangi pengeluaran anggaran dan berkurangnya kericuhan antara tim sukses di kalangan masyarakat. Demikianlah pendapat dari kami. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya.